Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Saku Kelompok 12 di sini kami ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Nah, kami dari kelompok 12 ini beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada saya Krisna Putranggoro, lalu situ ada Cikal Novdian Putri, selanjutnya ada Janitia Rihwanto, dan terakhir Intan Fitriani. Oke, di sini hal yang pertama akan saya bahas yaitu raca. Oke, kembali kita ke slide selanjutnya dengan pengertian raca. Oke, di sini saya akan mendefinisikan dari raca tersebut. Raca adalah suatu bagian dari laporan keuangan atau suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan suatu perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Nah, neraca juga memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau aktiva, dan juga ada sumber pendanaan yang datang dari kreditor, yaitu kewajiban, dan juga sumber pendanaan yang datang dari pemilik perusahaan atau modal. Nah, di sini ada fungsi dan manfaat neraca. Oke. Nah, manfaatnya ini yang pertama ada meningkatkan suatu akuntabilitas para manajer baik pada kepala daerah dan pada pejabat Pemda ketika mereka menjadi pertanggungjawaban. Nah, tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola. Nah, yang kedua ada meningkatkan transparansi dari kegiatan pemerintah. Nah, pemerintah pada umumnya memiliki jumlah aset yang sangat signifikan dengan utang. Nah, pengungkapan atas informasi ini merupakan satu elemen dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Yang ketiga ada memfasilitasi suatu penilaian posisi keuangan dan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Yang terakhir memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini ada unsur-unsur neraca. Nah, di sini ada yang pertama ada aset atau harta. Nah, aset atau harta ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, yaitu bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis ini ada harta ada dibagi 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak terwujud. Nah, lanjut ke liabilitas atau utang. Nah, liabilitas atau utang ini adalah kewajiban dari perusahaan pada pihak lain yang harus dibayarkan. Nah, ini bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu kita lanjut ke ekuitas. Ekuitas itu adalah modal atau dana yang didapatkan dari beberapa orang-orang yang membangun perusahaan dan digunakan sebagai dasar dan menjalankan atau menunjang perusahaan tersebut. Nah, beginilah contoh dari neraca tersebut. Bisa dilihat di sini. Ya. Lalu pada materi selanjutnya pengertian laba rugi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Janitia Rihwanto. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kresna. Di sini saya akan membahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri yaitu adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban di suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dilihat dari pengertiannya, laba rugi sendiri memiliki 2 unsur, yaitu pendapatan dan beban. Suatu perusahaan bisa dikatakan laba apabila pendapatannya sendiri lebih besar daripada beban, dan dikatakan rugi apabila pendapatannya sendiri lebih kecil daripada beban. Next. Jenis laporan laba rugi. Di sini ada dua jenis, yaitu single step dan multiple step. Single step sendiri yaitu hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Sedangkan di multiple step, seorang akuntan sendiri itu harus memisahkan seperti akun biaya ke dalam akun yang lebih relevan dan mendetail. Karena mendetail inilah banyak perusahaan besar yang seperti yang memiliki banyak investor
itu menggunakan jenis laporan multiple step ini. Sedangkan kalau seperti UKM dan perusahaan rintisan itu seringnya menggunakan single step. Next. Di sini fungsi laporan laba rugi sendiri ada 3, yaitu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Data-data yang diberikan oleh akuntan itu akan dijadikan bahan evaluasi oleh atasan tentang perusahaan tersebut. Yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara finansial. Apakah perusahaan di tahun ini rugi atau enggak laba. Dan yang ketiga adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Di sini data-data yang digunakan itu dimanfaatkan untuk membuat keputusan baru di perusahaannya. Selanjutnya adalah komponen laba rugi. Di sini ada 5 ya. Yang pertama pendapatan bisa didapatkan dari penjualan atau enggak omset. Yang kedua adalah harga pokok penjualan atau yang bisa kita sebut HPP. Yang ketiga laba kotor. Cara menghitungnya adalah pendapatan dikurang HPP. Yang keempat adalah biaya. Dan yang kelima laba bersih, yaitu dari laba kotor dikurang biaya. Next. Di sini ada contoh laporan laba rugi ya. Di dalamnya itu ada yang kelima komponen tadi, pendapatan, biaya, laba kotor, laba bersih, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nama saya Cikal Novlian Putri, saya ingin menjelaskan laporan arus kas. Pengertian arus kas, laporan arus kas atau cash flow adalah suatu perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah kas basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat kas basis dan akrual basis. Komponen laporan arus kas. Arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Di sini ada fungsi laporan arus kas. Pertama, menilai kegiatan operasi perusahaan pada periode akuntansi sebelumnya untuk merencanakan aktivitas investasi dan pendanaan di periode mendatang. Misal, menilai laporan arus kas selama bulan Januari untuk merencanakan aktivitas investasi yang bisa dilaksanakan di bulan Februari. Yang kedua, sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Jika kas yang dihasilkan belum memenuhi target, maka pihak manajemen bisa segera mengambil langkah agar kas perusahaan segera stabil. Yang ketiga, informasi dari laporan arus kas dapat meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan. Mengapa bisa demikian? Karena dengan melihat laporan arus kas dapat menganulir pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Nah, yang terakhir bisa dijelaskan dengan Intan. Ya, saya ingin melanjutkan materi tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan ini dapat disusun setelah menyusun neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi, karena sumber dari data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Lanjut.
Di sini adalah fungsi laporan perubahan modal, yaitu pertama, membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan. Kedua, mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Dan ada tujuan laporan perubahan modal, yaitu untuk bias mengikhtiarkan aktivitas pembayaran dan suatu investasi dan juga dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Dan yang kedua, menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Adapun penyajian laporan perubahan modal yaitu satu, modal awal tersebut dapat dilihat pada sebuah neraca saldo. Yang kedua, apabila terdapat tambahan sebuah investasi dapat diambil dari lajur penyesuaian sebelah kredit. Yang ketiga, laba bersih tersebut dapat dilihat pada suatu neraca lajur kolom laba atau rugi sebelah debit. Yang keempat, data pengambilan pribadi tersebut dapat diambil dari suatu neraca lajur kolom neraca sebelah debit. Dan yang terakhir ada rugi suatu perusahaan tersebut dapat diambil dari lajur laba atau rugi sebelah kredit ataupun hasil perhitungan laba atau rugi. Dan di sini ada unsur-unsur laporan perubahan modal, yaitu pertama, laba tidak bisa dibagi awal periode atau per awal tahun. Yang kedua, laba neto suatu periode akuntansi. Yang ketiga, dividen yang dapat diumumkan. Yang keempat, laba tidak bisa dibagi per akhir periode. Akibat atau penyebab perubahan modal yaitu pertama, terdapat bayaran suatu bunga dari pemilik. Yang kedua, terdapat suatu keuntungan dan kerugian usaha. Dan yang ketiga, ada pemungutan untuk suatu kebutuhan pribadi. Ya, ini contoh laporan perubahan modal, bisa dilihat. Ya, jadi jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung dan ada kurang dari kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua atas perhatiannya ya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.